yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa, salam sehat, berkah dalam untuk Anda semuanya. Dalam segala situasi dan perjuangan hidup, semoga kita semakin berani untuk melepaskan kelekatan-kelekatan di dalam diri kita, dan dengan demikian semakin terarah kepada kehendak Allah. Kembali pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, bersama Gereja Semesta, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Lukas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, memandang kemuliaan Tuhan diibaratkan seperti dalam bacaan Injil hari ini. Kita diajak untuk mendaki sebuah gunung. Proses perjalanan mendaki adalah perjalanan yang kadangkala tidak mudah. Bahkan berat yang ada di dalam diri kita, di pundak kita, seringkali mengganggu untuk membawa kita sampai ke puncak. Berbicara soal pendakian, saya mengingat suatu peristiwa ketika saya dan seorang teman mempersiapkan kaul kekal kami. Kami mengadakan retret agung selama 30 hari, dan di sana ada suster-suster Romo dan medior-medior yang lain yang juga retret bersama kami. Lalu ketika merenungkan peristiwa kebangkitan, kami diberi kesempatan untuk merenungkannya di atas puncak Bukit Karet. Lalu kemudian pagi-pagi seperti sudah direncanakan, kami berjalan bersama dengan rombongan. Karena dalam masa retret, maka kami berjalan dalam keadaan silensium, artinya menjaga keheningan, tidak berbicara satu sama lain. Ketika berjalan, saya dengan seorang teman saya ini mengikuti rombongan yang sudah lebih tahu jalan menuju puncak itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, kelompok yang ada di depan tadi ini terpecah menjadi dua bagian. Saya sendiri merasa bingung harus mengikuti yang mana. Mau mengikuti yang kelompok satu atau kelompok yang lain. Lalu kemudian saya dan teman saya ini saling memandang, dan akhirnya dengan tetap menjaga keheningan kami mengikuti kelompok yang ke sebelah kiri. Berjalan dan rasanya hatinya tidak tenang. Lalu kemudian kami memberanikan diri untuk bertanya, apakah ini kelompok yang akan berjalan menuju puncak? Oh tidak, kami berjalan menuju jalan yang lain. Dan akhirnya kami memutar arah, karena kelompok yang satu sudah jauh. Kami berbalik, saya dan teman saya ini berbalik, putar arah dan berlari mengejar kelompok yang lebih tahu jalan ini. Saat itu masih gelap. Yang kami andalkan adalah cahaya lampu yang ada di depan sana. Saya berlari lebih kencang sambil melihat ke belakang teman saya ini, apakah masih mengikuti saya ataukah tertinggal jauh di belakang. Lalu kemudian sambil berlari mengejar yang di depan, saya juga melihat teman saya yang di belakang. Dia mengatakan, kamu jalan lebih dulu. Akhirnya saya berjalan dan berlari mendaki puncak yang tidak mudah, rumput-rumput yang tinggi, tanpa penerangan saat itu. Suasananya sangat gelap. Tetapi satu hal yang menguatkan saya untuk terus mendaki ke sana adalah saya ingin mengalami Tuhan di atas puncak sana, mengalami kemuliaannya yang bersinar di dalam diri saya. Maka saya berjuang untuk mengalaminya, dan Tuhan memberikan kesempatan saya untuk merenungkan peristiwa kebangkitan di atas puncak Bukit Karet, yang membuat saya sungguh terharu dan mengatakan, itu Tuhan. Pengalaman para murid
ketika diajak oleh Yesus naik ke bukit, juga membawa mereka pada satu keharuan yang besar, melihat Yesus yang mulia yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata, hanya kekaguman. Dan suara dari awan itu menjadi juga pesan untuk kita semuanya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ucapan ini tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita saat ini. Bagaimana kita diajak untuk mendengarkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Untuk dapat sampai pada kemuliaan, kita diajak untuk mendengarkan. Kesediaan untuk berjuang seperti mendaki sebuah bukit, perjalanan yang tidak mudah. Para pendaki berjuang untuk melawan kelemahan dirinya sendiri, mengalahkan kerapuhannya, kelelahan, kemalasan, beban berat, dan akhirnya setapak demi setapak sampai di puncak, dan akhirnya melihat sebuah hadiah kemuliaan dari Allah sendiri. Semoga dalam hidup sehari-hari kita pun semakin berani mendengarkan Tuhan, melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan kita, dan akhirnya mampu melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.